Jadi kita mau bikin kayak seafood rice, tapi dia bumbunya pakai keluak, jadi kayak keluak butter rice gitu. Oh my god, belum pernah nyoba tuh aku kayak apa rasanya. Tapi nggak apa-apa, pasti enak sih kalau dia yang Simple buat. lah. Kan setiap kali lagi jadi juri di salah satu acara itu, kayaknya kelihatannya galak banget. Itu kayaknya sound effect-nya deh. Selama masak nih, kalian pernah nggak sih ngalamin accident atau kejadian nggak enak? Pernah lah pasti. Banyak lah, Banyak. Renata pernah kebakar badannya. Iya. Hai Rena, apa kabar? How are you? Akhirnya main juga ke Akhirnya kantor. main juga ya, Iya kan? aduh. Thank you. Lagi sibuk ya? Oke lah. Lagi banyak kerjaan ya? Sibuk-sibuk yang baik ya kan? Gimana? How are you? Baik, kamu kasih tahu dong tujuan aku kesini mau ngapain. Pasti Lumiere. Iya bener banget. Gimana Lumiere, gimana kabarnya? Doing good, Lumiere, oke semuanya. Tapi kan aku kan tadinya fokus ke kue doang kan. Yes. Terus sekarang memang kita mau ekspansi punya comfort food di setiap outletnya Lumiere gitu. Oh, jadi bisa dine-in juga Bisa kan? dine in juga. Jadi Tadinya dine in kan cafe orang gitu. harus beli kuenya potong lagi gitu kan. Yes. Terus sekarang orang banyak permintaan yang kayak boleh nggak sih Lumiere tuh ada makanan juga yang ringan-ringan aja gitu. It's a good idea loh. Yang maksudnya yang easy to cook tapi nggak yang bau-bau banget. Comfort gitu. food, yang nyaman, yang simple, simple, enak. tapi enak. Yes. Nah siapa lagi kan aku Jadi ke bisa dirimu lah. lunch ke situ. Betul. That's a very good Iya idea. kan? Berarti udah ada bayangan ya kira-kira? Udah ada bayangan, makanya aku datang nih ke kamu. Well actually ini sekarang ada Chef Arcad sama the whole team ini juga lagi di kitchen Randy. Pas kan berarti kan, Iya. aku datang kan. I mean if you want main-main aja ke kitchen. Boleh? Maybe kita bisa Mungkin coba-coba kita bikin bisa, apa bisa gitu. yang simple-simple dulu. Ya. Ya, Simple is always good. like oke, let's go. Let's go. Hello Chef. Halo, apa kabar? Ya ampun. How are you? All good. How are you? Halo Mbak. Hai Chef, apa kabar? Baik. Wah, Apa kabar? akhirnya ketemu lagi. Iya dong. Yes. Mau masak nih buat Lumiere. Wah, kok tahu sih? Iyalah, Tuh, kan udah kan? berdua datangnya. Udah sehati. Kenapa sih setiap aku datang dari jauh udah kemana-mana, kelihatan. Udah kelihatan. Kenapa pasti orang selalu ingatnya Lumiere? Iya dong, kan kita Iya. suka makan cake-nya. Tapi cuma kurang satu kan. Apa Iya. tuh? Makanan. Ayo dong kita bikin. Bener ya? Iya. Yang Ini ada enak ya? Renata ntar bantuin kita. Kita mau bikin apa sih kira-kira kalau buat bikin comfort food buat Lumiere, Chef? Kebayang ya kalau Lumiere itu mau kita bikin kan karena Lumiere namanya udah French, Iya, iya. European banget. Eh. Jadi kita mau coba bikin bistro style menu deh. Tapi masih bisa diterima sama Orang Indonesia, sama orang Indonesia. lidah Indonesia. Benar. Ya. Simple. Simple but good. Mungkin apa? Mulai kayak appetizer gitu ya? Appetizer. Nah, ini kalau appetizer nih kebetulan yang lagi lumayan hype saat ini adalah vegetable based Yes. menu. Jadi kita hari ini mau coba bikin Cauliflower, brokoli, yes. Udah tuh sausnya nanti bakalan ada, kita bikin sausnya pakai yogurt, healthy. Walaupun ini apa namanya? Guilty pleasure. Iya. Kenapa ini udah digoreng tapi Bener. sausnya pakai yogurt kan Iya, supaya kita nggak pakai mayo. Gak terlalu ganti. bersalah kita Nah. makannya. And still nutritious at least. Yes, tapi bener sekarang ini orang tuh karena banyak penyakit maunya nyari yang lebih lumayan sehat lah gitu. Ya. Sebenarnya bukan sehat aja sih, biar kita juga makan sayur tuh nggak boring gitu loh, gitu-gitu aja. Jadi masih bisa Gak merasa dieksplor. bersalah ya. Diapain tuh caranya, Chef? Jadi ini gampang, kita rendam pakai air garam. Ya. Terus tinggal kita goreng sampai dia crispy. Hati-hati ya teman-teman.
Boleh tahu nggak kenapa direndam pakai air garam? Supaya rasanya masuk ke dalam sayurnya. Sayur itu kalau nggak ini penetrate-nya kan agak susah. Oke. Jadi kita lumayan ini. Jadi kalau daging di marinate, kalau ini kita brining lah. Dia jadi udah langsung nyerap ke dalam sama dia retain moisture-nya juga. Jadi dia tetap juicy gitu. Oh, itu kalau direndam sama air garam? Ya. Berapa lama kira-kira ngerendam air garamnya? Tergantung kadar garamnya, kalau misalnya pakai banyak mungkin sebentar cukup, tapi Kalau kalau dikit? misalnya sedikit bisa lama. Even bisa dibesokin gitu. Oke. Taruh kulkas gitu Taruh ya? kulkas aja gitu. Wah, tapi nanti ditiru nih kita masakan Oh, kita, nggak Chef. apa-apa. Kalau ibu Tapi dibagi-bagi. pasti beda ya rasanya dong sama Lumiere punya. Oh, dia cuma ngeboil sebentar aja kali ya? Iya, sampai lumayan Supaya ini ada aja. crunchy-nya gitu ya? Kasih Yes. efek crunchy. Kasih efek crunchy. Ini aku aja ngiler sih. Aku boleh nyobain kan nanti? Boleh dong. Boleh dong. Guys, tolong sausnya buat ini dong, brokoli. Thank you. Wah, di dapur tuh kerja rame ya. Aku pengen punya dapur kayak gini deh. Oke, jadi abis dimasak, direbus. Kira-kira berapa lama, Chef, untuk kalau misalnya orang mau buat tuh berapa lama sih yang Gampang banget. Kalau ini mah paling lama sampai jadi 7 menitan. Selain kita mau bikin salad, kita mau bikin apa lagi hari ini? Ini jatuhnya ini sih Mbak, appetizer. Nanti salad. Nah, satu ada Renata Special. Apa itu? Mungkin main seafood, why not, right? Seperti? Nanti kita mau bikin, jadi base-nya rice, Oke. kan comfort food tetap Iya. ya rice. Jadi kita mau bikin kayak seafood rice, tapi dia bumbunya pakai keluak, jadi kayak keluak butter rice gitu. Oh my god, belum pernah nyoba tuh aku kayak apa rasanya. Tapi nggak apa-apa, pasti enak sih kalau dia yang Simple buat. lah. Enak hari ini aku bisa makan enak. Nah oke, disaring kayak gitu ya. Itu sebenarnya buat anak-anak kalau crunchy gini pasti mau makan nih. Iya. Kalau Ini direbus- jatuhnya sebenarnya lebih ke starter lah, appetizer. Iya, appetizer. Dan ini udah ada rasa asinnya ya, Chef ya? Tapi tetap kalau di kita always double apa maksudnya dua Double kali season. ini double season. Oke. Karena kan pas digoreng ada yang berkurang kan. Tuh. Pakai semua bumbu yang ada. Sebenarnya aku dari kecil punya cita-cita tuh pengen jadi chef. Kan udah jadi dong sekarang Iya, di rumah. tapi kan bukan yang bener-bener. Enggak, kita juga nggak Gimana kalau bener-bener aku, sih Mbak. gimana kalau join sama kalian, kira-kira diterima nggak? Oh iya dong. Aku suka masak, cuma aku kalau masak nggak simple kayak yang udah expert, agak ribet gitu. Senengnya yang susah ya, Senangnya yang nggak suka yang nggak gampang-gampang. suka. Kalau ada yang susah, ngapain ada nggak yang gampang gitu kan? Benar banget. Oke, ini adalah Ini adalah yogurt sauce ya. Yogurt yogurt sauce. sauce-nya. Nah, ini saus spesialnya nanti. Jadi nggak bisa ada yang nyamain. Nah, itu kita nggak kasih Kita rahasianya nggak lah. kasih. Nanti makan ke Lumiere Bistro baru kita. Makan di Lumiere Bistro, bener. Tapi I mean kalau kalian yang nonton ini pengen juga nyobain di rumah, ya kalian pakai aja bumbu-bumbu yang kalian suka ya. Yes, Terus of course. bisa dibikin kayak gini juga, it's fine. Tapi kalau kalian lagi pengen nyobain yang punya Lumiere, ya tinggal datang gitu. Terus untuk nambahin rasa crunchy-nya kita pakai mixed nut. Kacangnya apa? Mix Macam-macam. macam-macam. Ini ada macam-macam. almond, ada cashew, ada peanut, ada Ditumbuk jadi iya. satu. Kalau ada yang suka pedas, kita tambahin Chili untuk kasih oil. kick sedikit. Lu ngiler deh. Ya ini buat cantik-cantikan lah Flavor juga lah. flavornya. Ya. Iya dong, ganti satu-satu flavornya ya. Ya of course. Agree. Lu enak banget sih. So, Chives nggak bisa Tuh. salah. Hanya bisa dicoba di Lumiere Bistro dan terdekat kita akan buka di Bekasi. mungkin nanti spesial Chef Renata masak di Bekasi ya. Ya dong. Nextnya mungkin Chef Renata mau bikin yoga Oh, bisa spesial? langsung? Boleh Bisa dong. langsung. Oke. Oh my god, ini keluaknya ya. Aku tuh nggak tahu kenapa suka banget sama makanan kalau pakai ini daun ketumbar namanya. Pokoknya semua masakan yang pakai daun ketumbar tuh menurut aku jadi tasty. Kayak kita lagi di Thailand tuh pasti kan ada tuh daun ketumbar. Ini kayak mau buat risotto deh kayaknya. Nah itu bener tuh Mbak. Ya. Sebenarnya tuh idenya pas Kayak si risotto. Renata mau bikin ini tuh sebenarnya malah lebih ke paella.
Paella itu Oh, paella, one of I know. Spanish dishes. Iya, itu aku suka Iya. banget. Easy banget. Bukan paella sih, ini Bukan lebih ke paella, butter benar. rice. Butter rice, karena orang Indonesia mungkin agak ke paella tuh agak nggak terlalu Benar. semua bisa makan. Tapi kalau butter Ya, rice dan jenis berasnya juga beda. beda ya. Butter. Butter. Guys, Kita akan lihat guys. Ini boleh dipinjam nggak tiap minggu? Ini zaman aku banget guys, kayak dapur kayak gini nih. Jadi sekarang lagi sibuk di Bali ya? Sekarang lah ada di Bali, ada di Jakarta, hampir bolak-balik sih. Tapi lebih senang di Bali. Karena lagi ada project di Bali aja sekarang. Oke. Tapi ya siapa sih nggak seneng di Bali? Iya, aku juga senang sih. Kalau nggak ada kerjaan di Jakarta, pengennya tinggal Pengennya di di Bali. situ aja. Oke, sekarang kita bikin ini ya, butter rice. butter rice. Oke, kita bikin butter rice. Oke. Ini yang tadi aku bilang bumbunya pakai Ini keluak. keluak, Jadi kita mau bikin kayak ujung-ujungnya sebenarnya it's Kayak a- squid ink paste gitu sebenarnya ya. Iya, tapi instead of pakai squid ink, Kita pakai ini. kita tetap ada squid inknya karena kita pakai cumi juga Iya, kan di menunya. iya. Tapi kita bikin lebih deep lagi pakai keluaknya. Orang pakai keluak tuh buat rawon biasanya. Keluak itu always enak. Ya. Oke, pakai butter pertama-tama. Tuh. Harus dong. Butter banyak kali ya. Iya benar. Siapa sih nggak suka butter? Iya sebenarnya cuma sesimpel nasi sama Iya. garlic sama butter Sama tuh butter tuh itu udah- udah enak gitu. Jadi mungkin kita nggak perlu yang very complicated atau terlalu banyak Ya. bumbunya. Ya. And anyways kita juga udah ada seafoodnya kan, Iya. biar nggak overpowering juga. Aduh baunya. Butter sama garlic. So simple right? Ah, Daun masukin jeruk. daun jeruk ya. Ini dia si Keluak dan kawan-kawannya itu ya. Keluak dan kawan-kawannya kalian nggak boleh tahu guys isinya apa. Karena ini buat Lumiere. Jadi kalau kalian bikin pasti beda karena ini keluak dan kawan-kawan gitu. Kita masukin lagi tuh apa sih? Ini teri. Teri. Ya dong. Wow. Karena itu nanti rasa gurihnya Dari si teri seafood. asin-asinnya ya. Ya, karena kan kita temanya seafood, jadi kita bisa stick to it. Kalau orang bule pakai anchovy. Anchovies. Tapi ikan teri itu jauh lebih Iyalah. Ini kan lebih rakyat. lebih rakyat. Oh my god. Untuk nasinya aku pakai basmati. Tahu nggak, nasi basmati ini lebih bagus karena dia less sugar. Less sugar, dia juga konten waternya juga nggak terlalu tinggi. Dan untuk bikin kayak gini nggak bikin lembek ya? Iya. Dan untuk nasi goreng itu emang paling enak Harus nasi yang perah, iya. Makanya kalau kita bikin nasi goreng pakai nasi yang cemet gitu nggak Nggak enak. enak. Aduh, udah ngiler ini padahal cuma nasi doang loh. Nah, simple as that. Mantep. Ini supaya ada rasa roasty-roastynya, jadi kita biarin dia Gitu. ada Seafoodnya ada- nanti dimasukin di akhir. Yes, seafoodnya nanti. Seafoodnya nanti dipisah On top. sama Renata kan dia pengennya ada kontras warna ya, kan, ya. Ada Yes. black Oh. with white. Tuh kalau orang expert ya ada kontras warna biar lebih menarik dan pas kita makan tuh kayak lebih beda gitu. Ini kita pakai green peas. Ini ada coriander pakai Wah ketumbar itu the best sih. yang segar. Kalau makan pakai koriander tuh selalu enak. Jadi suka kalau jago masak tuh mulainya dari umur berapa sih? Waduh, jago. Yang nggak langsung jago loh. Pertama suka dulu, tapi nggak jago. Dari kecil, emang dari kecil suka. Emang dari dulu suka. Awalnya tuh suka banget baking. Itu Oh, cake dulu. kalau di rumah tuh suka banget bikin cake. Terus zaman dulu tuh pas masih SD gitu suka bikin-bikin cake terus bawa ke sekolah. Oh emang udah bakat ya? Bukan bakat sih, interest. Terus ya, wow. Tapi belajar baking itu juga ngaruh banget untuk kemasakan ya. Skill kemasak ya? Iya, karena the science-nya lumayan banyak kan in baking. Peran-peran setiap Iya, bahan iya. untuk jadi nanti outcome-nya seperti apa itu lumayan penting lah. Aduh, enak banget. Oke guys, sambil menunggu keluar butter rice, kayaknya Lumiere kalau ini bener aku approve nanti makanannya semua bakalan enak banget. Nanti Lumiere itu masakannya adalah menu-menu dari Chef Renata dan
Chef Arsyad dan Chef Ashanti. 3 orang. Dan nanti ada di Bekasi. Itu tempat pertama kita punya bistro, namanya Lumiere Bistro. Nanti adanya tuh di Grand Metropolitan Mall. Jadi bener-bener di mall, kamu bisa makan Lumiere cake, tapi kamu bisa nyobain kayak kadang-kadang orang gini, karena Lumiere tuh pencintanya kan dari seluruh Indonesia. Udah dateng kayak, ya lah bunda, kita lagi cuma ada kue, kita tuh lapar pengen makan. Akhirnya habis jajan kita pergi ke tempat lain gitu. Nah kita nggak mau menyia-nyiakan jalan. Biar kalian bisa one stop. Jadi kayak mau makan di situ, mau dessert di situ dan minuman-minumannya juga enak. Nah comfort food, aku namanya comfort food karena kita nggak ada yang ribet-ribet atau yang karena kan jualannya kue, nggak boleh yang terlalu bau-bau juga. Harus masaknya harus as simple as this. Ya guys, dulu tuh aku punya impian banget, pengen banget. Impian kecil aku ya, pengen jadi chef, punya restoran kecil di daerah yang dingin, di kutub mana, punya restoran kecil, terus aku sendiri yang masak gitu. Aku yang ngidangin ke orang. Simple banget tuh cita-citaku dulu sebenarnya. Tapi itu cita-cita waktu SMP sih. Kalau cita-cita SD pengen jadi princess. Pengen jadi princess aja pokoknya. Terus SMP cita-citanya itu, pengen jadi chef. Oh SMA mau ke tengah ke akhir pengen nyanyi. Terus nggak kesampaian yang dari muda karena nggak boleh. Jadi Chef Arsyad sambil menunggu nasi butter rice, kita mau bikin salad. Yes. Chef ya. Jadi kalau salah satu makanan paling top kalau di bistro itu adalah Caesar salad. Caesar salad itu klasik. Tapi anehnya Caesar salad itu bukan makanan Italia loh. Walaupun dia dipanggil Caesar, itu makanan Meksiko karena ditemuinya di Hotel Caesar di Meksiko. Tuh kalau Caesar salad orang kan biasa beda. Kalau kita dipotong-potong gitu. Kalau ini kan masih utuh gitu tuh. Harus good quality ya, romaine lettuce ya Yes. buat yang ada. Tapi Caesar salad tuh dia udah jadi Caesar sauce-nya atau dia ada gabungan nggak sih? Caesar bikin. dressing kita bikin. Harus bikin kan? Tuh, jadi nggak semua Caesar dressing akan sama, beda-beda. Tergantung campuran dressing dari setiap orang, setiap chef. Pakai crotong. Ini bukan ya? Apa namanya? Iya, crotong. Crotong. Dari baget. Terus kita finish it sama Aduh itu anchovy. kesukaan aku, anchovy. Ini dia yang bikin gurih ya. Iya. Bikin ada asin-asinnya Sama gitu. Yes. I like to finish it little bit with Yeay. Olive oil. Olive oil. Anchovies tuh kayak natural MSG. Iya. Iya. Jadi udah ada starter, udah ada salad. Nah ini paling penting nih. Always use crushed black pepper. Crushed black pepper. Sambil nunggu aku mau nanya boleh nggak Chef? Yes. Kan setiap kali lagi jadi juri di salah satu acara itu, Aha. kayaknya kelihatannya galak banget gitu. Tapi aslinya orangnya galak nggak? Enggak lah. Enggak, baik banget tahu. Itu kayaknya sound effect-nya deh. Sound effect. Wah iya kan, misalnya nih Iya. aku bilang kayak ini nggak enak nih gitu. Tapi kalau di sana kan ini nggak enak nih, jeng 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 gitu. Terkesan jadinya kayak sadis banget gitu. Tapi pernah nggak sih ada orang yang jadi down banget karena digituin sama kalian gitu? Ya mungkin pernah ya, tapi I think it's normal lah. Aku juga sendiri selama kerja di kitchen pasti udah pernah lah down banget sampai ngerasa am I good enough? Aduh, I don't think I can do this. Apakah ya, but that's normal lah. It's part of the learning process. Tapi kenapa sih Chef Arsyad kalau orang kerja ya kayak chef gitu kerja di dapur tuh kayak tegang gitu kalau kata orang-orang kayak kebanyakan yang orang kerja di bawah-bawahnya tuh kayak aduh kerja sama chef tuh tegang gitu. Disiplinnya kali ya Mbak ya. Soalnya kita di dapur tuh udah kayak militer kan. Dan itu hierarki banget. Jadi kalau misalnya head chef masuk itu udah bener-bener itu kayaknya tuh udah generalnya tuh udah datang, udah siap. Dan mereka kan takut ngelakuin kesalahan karena sebenarnya mereka tuh bukan mau impress tamunya, mau impress head chefnya. Supaya one day dia bisa jadi head chef. Nah yang kita di pasnya, kita under pressure-nya dia mau impress tamunya. Ya, Dan kita tegang lihat kan. wah, Semua orang pasti kayak ada pressure-nya. kayak kalian berdua pernah nggak ada di posisi yang digalakin sama Oh iyalah. iyalah. pernah? Iyalah. Tapi satu sisi kayak misalnya kayak aku lagi kerja di restoran gitu. Ya, Aku juga lihat chefnya setiap
malam tuh after service dia ngeliatin review, ada satu review yang jelek itu dia down banget, dan itu semua kan kita kerja sama ya, itu kan kayak tim bola gitu, kita oper-operan. Satu orang bikin ini, satu orang bikin itu, dan semuanya jadi satu. Jadi ada satu yang salah, tanggung jawabnya akan pasti ke chefnya juga. Oh, ya kasihan ya. And jadi I know mentalnya. kayak if I did a mistake, itu chefnya juga yang harus nanggung nanti. Jadi kan aku pressure juga. Beban, Aku nggak boleh salah, aku nggak boleh salah. Gitu. Oh, makanya dia pasti kalau di acara itu ya harus pressure ke orang supaya lo kerjain benar gitu ya kan? Harus benar. Harus gitu. Gak jadi deh jadi chef aku. Selama masak nih, kalian pernah nggak sih ngalamin accident atau kejadian gak enak? Pernah lah pasti. Banyak lah, Banyak. Renata pernah kebakar badannya. Iya. Tapi kalau itu bukan lagi kerja, itu lagi di rumah waktu itu, di rumah orang. Apa namanya ya, kalau accident di kitchen udah pasti normal ya. Kalau pernah kepotong atau kena alat, Ya itu pasti lah, kalian kalau kerja profesi apapun pasti kan ada risknya. apalagi kebakar ya, kayak ada panci panas pegang set gitu, itu udah sehari-hari. Dan orangnya pingsan. Udah, nggak usah ngomong deh. Aku juga pernah lihat ada yang itu naro karamel tuh. Karamel kan panas banget ya, karamel itu jauh di atas boiling point, di atas air. Dia naruhnya di Jatuh, atas gitu. Dan itu nempel tuh biasanya. Dan ada yang ngambil dan itu kejatuhan ke lehernya. Jadi dia nempel kering di situ, dan semenjak itu saya tidak lihat dia di kitchen lagi. Makanya kebanyakan sebelum masuk kitchen, hal pertama yang diajarin itu adalah food Safety, safety. yes. Itu safety paling penting. Oh, ini yang dimaksud supaya warnanya tetap cantik ya. Terus tetap ya fresh herbs tidak lupa. Ini ada basil, ada coriander. Kita akan tetap kasih ada tambahan lemon wedge karena itu nanti buat diperes sama tamunya. Ya, dan itu terserah tamunya sih ya. Mau ada rasa lemon itu apa enggak gitu kan. Yes. Wow, udah jadi 3 dishes hari ini. Kita boleh nyobain, aku tepatnya boleh nyobain nggak? Boleh Harus dong, dong. kita Kita harus mau nyobainnya di mana nih chef enaknya? Di meja Kita ya? langsung duduk di meja aja ya. Ke dining aja ya. Oke. Oke guys, kapan lagi aku dimasakin sama 2 chef hebat begini coba. Nah, kita mau cobain karena ini buat Lumiere Bistro kan chef. Iya. Jadi kita mau cobain mulai dari apa dulu nih? Bebas aja sih Mbak. There is Ini no, dulu ya, aku no cobain rules in ya. food. Ayo dong. Oh iya dong. Oke, kita nyicip juga. Ayo dong, nyicip juga. Chef Renata. Nah, aku cobain ya. Boleh. Thank you. Chef enak banget chef. Thank you. Tasty ya. Nambah boleh nggak? Boleh dong. Ini Lumiere pasti laku banget sih. Pasti orang pasti minta banget ini. Bener harus ada chili oilnya. Ya. Padahal tapi jadinya nggak yang over Enggak. spicy banget kan jadi. Enggak. Cuman buat ngebantuin. Ada flavor lain. Iya. Gila kan masih. Kita cobain ini ya. Boleh. Why you keeping me waiting? Lose trust. Mau cobain dari rice-nya dulu. Oh my god, gabungan butter sama keluaknya, keluaknya nggak over. Kayaknya keluak ini kayak cuma buat bikin pewarna, tapi ada rasa sedikit yang nggak kayak keluak banget gitu. Mungkin karena kita udah terbiasa setiap makan keluak kan di dalam rawon ya. Kan jarang Iya, keluak sendirian, nggak ada jarang teman-teman sih. bumbu rawonnya Iya, itu. ternyata keluak kalau sendirian kayak gini. Dia ada rasa earthy-nya, ada Iya, rasa earthy bener. agak creamy-nya. Creamy-nya, karena ada butternya. Oh my god, enak banget.
Approve semua nih buat Lumiere nih. Aku nambah lagi ya, maaf ya. Itu enak banget, ini terlalu enak nih. Kalau makan pakai ada daun koriandernya, kayak Lebih enak lagi ya? Lebih enak lagi. Tambahin ada kemanginya. Wah. Jago. Aku yakin ini bakalan laku banget di Lumiere. Oh my god, perfecto. Coba sekarang ini ya. Boleh. Masakan mereka kayak masak tuh. Kayak garamnya pada dikit, sampai pada dikit ya. Ini rasanya masakannya berbumbu banget gitu. Jadi kita kira-kira Chef Arsyad ada berapa menu kita nanti? Kita bakalan fokus paling banyak max itu 16 item supaya kita bisa fokus sama kualitas, bisa fokus sama rasa. Ya. Dan lagian jadi ya semakin banyak pilihan buat di bistro kita semakin banyak bingung orang kan. Ya. Jadi kita cuma fokus di ya maksimal 16 lah. Karena kan kita juga jualannya tetap kue ya. Iya. Makanya kan portionnya juga kita nggak bikinnya gede. Jadi orang ada space buat cobain cake-nya as a dessert. Ya, betul. Enak banget. Kenapa kalau habis masak itu masak makanan sendiri tuh nggak seenak kalau orang lain yang masak gitu biasanya? Oh gitu ya, kalau di dunia masak gitu. Aku nggak aja tuh kalau Most of the chef itu nggak suka makan makanan sendiri. Why? Karena we lose the excitement ya kan. We know already the taste. Iya, kita udah tahu rasanya akan seperti apa, jadi kita kan udah nyicip, bumbunya udah tahu. Apalagi pas kita bikin menu ini, perfectingnya itu bisa puluhan kali kan. Wah ini kurang ini. Kita coba tambah ini, dulu, tambah ini. udah cicip. salah. Iya, lama-lama kan itu udah kayak, wah ini rasanya bakal begini, rasanya Ya. bakal begini. Ya. Oke, jadi approve semua ini ya buat Lumiere ya. Buat Lumiere Bistro. Jadi kita akan buka segera di Bekasi. Jadi semoga 16 menu yang Chef Arsyad bilang itu sama Renata akan bisa bikinin buat Lumiere Bistro. Suka semuanya ya? Suka Approve jadi? Approve semuanya. Nice. Kita berawal dari masak-masak santai, membuahkan Akhirnya jadi. hasil ya Betul. kan? Ya. Mantap. Kayaknya udah cocok nih jadi daily family. Oh udah jadi daily family dong. Aku tuh setiap hari selalu pesen makanan, ya nggak setiap hari sih. Maksudnya kayak kalau lagi mager nggak masak pasti pesannya daily box. Mantap. Iya ya. Iya, karena aku sesuka itu sama apa namanya rice bowl-nya. Rice bowl-nya. Jadi kayak ada beberapa menu yang memang aku suka. Terus aku pasti kalau lagi di rumah nggak masak, atau lagi pengen cepet, atau lagi kayak pengen dimakan di mobil, Yes. aku pasti selalu pesannya nggak mau rice bowl lain, pasti pesannya daily box. Soalnya praktikal ya sih emang ya. Enggak, dan rasanya enak. Maksudnya, sorry ya, dari aku coba-cobain yang lain, aku paling suka sih daily box. Makasih loh. That's Mbak. very good. Jadi aku udah cocok nih jadi daily family sebenarnya. Dan mereka jadi Lumiere family. Thank you so much ya Renata. Thank you. Makasih Chef Mbak. Arsyad juga. Makasih udah datang. Makasih Chef Renata. Ya, makasih Thank you. banget loh dari Sering-sering Bali main loh. kesini dong. Iya, Nanti aku kita nanti masak-masak kalau lagi bener kan, ya. coba-cobain. Boleh. Coba-cobain lagi. Nanti kan kita masih punya 16 menu. Yes. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.